kekurangannya ya seperti yang sudah dialami tadi, di mana lampu di sini yang memang seperti itu, dan ini terkadang juga digunakan untuk wisuda, Pak. Kami sudah mengundang guru besar, ternyata lampunya tidak mendukung. Nah, inilah kondisi Balikpapan. Padahal kami juga sudah menyiapkan genset, ternyata tidak seperti ketika kita di tempat-tempat yang betul-betul pelayanan, misalnya hotel atau mall dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Ketua SDM Madani Balikpapan. Silakan Bapak Joko Sabtono memberikan sambutan selaku Kepala Divisi Edukasi PT Bursa Efek Indonesia. Bapak Joko, kami persilakan. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Balikpapan, Bapak Dr. Andes M. Jaringan SH, dan Bapak Dr. Andes M. Jaringan SI, perwakilan pengurus masyarakat ekonomi syariah Balikpapan, Ibu dan Tiba, perwakilan dari industri jasa keuangan, dari perbankan, asuransi, pembiayaan, dan pensiun dan pegadaian. Perkenalkan, kami mewakili Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepada STIE Madani, serta anggota bursa yang mendukung kegiatan ini, yaitu Majelis Sekuritas, dukungan masyarakatkan pasar modal di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, bersama bahwa satu arah program pembangunan pendidikan nasional. Bapak Ibu hadirin, Gerakan Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2004 merupakan program strategis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang didukung oleh seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia dengan mengacu pada rencana jangka panjang Cetak Biru Literasi Keuangan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Partisipasi dalam kegiatan Gerakan Nasional Literasi Keuangan Indonesia merupakan salah satu wujud kepedulian kami bersama di dalam mencurahkan perhatian generasi muda, kepada generasi muda penerus bangsa. Dan dengan kegiatan tersebut, Bursa Efek Indonesia berharap akan tercipta sumber daya manusia berkualitas di masa yang akan datang. Karenanya, Bursa Efek Indonesia pun melakukan berbagai upaya edukasi yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ini, kami lakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi di berbagai daerah sebagai wujud komitmen di dalam usaha meningkatkan dan meratakan pengetahuan, khususnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk jasa keuangan, khususnya investasi di pasar modal. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Klinik Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah menyelenggarakan kegiatan seminar, pasar modal dan pameran produk di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Yogyakarta,
Padang, Pekanbaru, dan Banda Aceh. Balikpapan kali ini menjadi kota kelima penyelenggaraan acara tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula perkenankan kami menyampaikan sekilas perkembangan di Bursa Efek Indonesia. Ini Bursa Efek Indonesia sudah catatkan 500 perusahaan sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per 12 Agustus mencapai 5.132,95 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 5.096 triliun rupiah. Nilai transaksi harian mencapai 6.175 miliar rupiah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kondisi pasar modal Indonesia yang cukup baik ini, jumlah investor di pasar modal Indonesia masih didominasi oleh asing, yaitu sebesar 64,74%, sedangkan investor domestik baru mencapai 35,26% dan didominasi oleh investor institusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat, akademisi, Efek Indonesia berharap literasi masyarakat akan investasi di pasar modal akan semakin meningkat. Selain peningkatan literasi masyarakat terhadap industri keuangan, dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi, Bursa Efek Indonesia mengharapkan jumlah investor di pasar modal, khususnya investor domestik, akan semakin meningkat. Ibu, Bapak, dan para hadirin yang kami hormati, kami berharap semoga dengan mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat memperoleh banyak manfaat, khususnya informasi dan perkembangan pasar Indonesia. Akhir kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti seminar pasar modal dan pameran produk keuangan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan sambutannya kepada Bapak Joko Sakyono. Dilakukan oleh Direktur Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan dan kepada yang terhormat Bapak Agus Sugiarto, kami persilakan. Hadirin kembali kita beliau dengan tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati unsur pimpinan dari STI Madani, yaitu Bapak pimpinan yayasan Pak Abdul Wahab, yang saya hormati Bapak Rektor Pak Gusti Putu Darya, yang saya hormati Bapak dari perwakilan Majelis Ulama, yang saya hormati tentu saja rekan kami dari Bank Indonesia, Bapak Mawati Ritongan. Kami sudah kenal jadi lama di kantor pusat dulu, karena saya sendiri darahnya masih darah tinggi, Pak. Memang harus ditugaskan ke OJK. Yang terhormat Pak Joko Sakyono selaku penyelenggara acara ini, mewakili direksi Bursa Efek Indonesia. Yang kami hormati perwakilan dari kantor dinas pendidikan, kantor wali kota, pengurus masyarakat ekonomi syariah maupun adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Sebelum kami bicara panjang lebar mengenai edukasi, mungkin kami ingin memperkenalkan diri, Pak. Mungkin Bu Bapak belum semuanya kenal mengenai OJK. OJK ini berdiri 1 Januari 2013, jadi umurnya baru sekitar 1 tahun 8 bulan. Berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang lebih penting lagi adalah kami di OJK ini punya 3 fungsi utama. Kami ini mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan. Sekaligus kami juga fungsi ketiga, yaitu melindungi kepentingan konsumen. Kurang lebih 10.000
triliun. Kalau kita bandingkan dengan APBN pemerintah nasional, pemerintah LCK, mengawasi musim keuangan yang hasilnya kurang lebih 10.000 triliun. Jadi cukup besar dan cukup berat. Karena yang diawasi 2.600 industri jasa keuangan. Kalau kita masukkan individu lembaga jasa keuangan, sedangkan pengawasan yang sifatnya makro prudensial itu tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Apa bedanya? Kalau pengawasan makro prudensial itu pengawasan keseluruhan makro aspeknya, bukan mikro aspeknya. Jadi kami yang melakukan pengawasan mikro, Bank Indonesia melakukan pengawasan makro secara khusus melaksanakan fungsi moneter dan fungsi sistem pembayaran. Sekitar 500 pegawai calon staf dari sekitar 63.000 pelamar, Pak. Kita akan tadi bahwa OJK punya 3 fungsi utama: fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, dan fungsi jasa keuangan. Yang kita awasi itu ada 3 besar industri keuangan lembag, dan ini cabangnya banyak. Ada asuransi, ada dana pensiun, ada pegadaian, ada perusahaan pembiayaan, multi finance, yang mungkin bisa kita istilah leasing. OJK itu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Yang kita lindungi adalah kepentingan konsumen, pengguna jasa keuangan. Pelindungan yang kami lakukan itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Represif kami lakukan dengan berbagai cara. Kami punya call center, ya. Ibu bapak kalau ada masalah berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, kami punya call center masih. Kalau ada investasi yang disahkan, kalau kita ingin tahu apakah betul ada namanya perusahaan asuransi namanya ABC menjual produk CPR, bisa jadi secara nasional Presiden sudah mendeklar ada program keuangan inklusif. Inklusif artinya tidak berbeda-bedakan, semuanya harus masuk. Kaya, miskin, desa, kota, melarat, tidak melarat, ya, laki, perempuan, pendidikan, tidak berpendidikan, semuanya harus dilakukan sama. Ini adalah pembangunan yang inklusif. Kita tidak boleh membedakan, karena suku ini tinggal di dalam pedalaman, sehingga dia tidak mendapatkan edukasi. Itu juga salah. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Oleh karena itu, dengan program financial inclusion, yang salah satunya adalah dalam bentuk literasi dan edukasi seperti ini, kita ingin mencerdaskan masyarakat kita. Kita ingin merubah paradigma. Kita ingin terjadinya shifting, Pak, terjadinya transformasi dari masyarakat kita yang tidak melek keuangan menjadi masyarakat yang melek keuangan. OJK melakukan survei nasional pada tahun 2013 kemarin. Dari hasil survei nasional OJK itu diketahui bahwa tingkat melek masyarakat terhadap keuangan itu baru sekitar 22%, tepatnya 21,8%. Artinya apa? Dari setiap 100 penduduk Indonesia yang melek keuangan itu hanya 22 orang. Jadi kalau andaikan di ruangan ini ada 300 orang yang mengikuti seminar ini, dari 300 orang yang mengikuti seminar di ruangan ini, berarti ada 66 orang yang baru melek keuangan. Dari 300 ada yang baru 66 yang melek keuangan, sisanya tidak melek. Sehingga masyarakat kita itu mudah ditipu, mudah diiming-imingi dengan investasi ilegal yang tidak benar, ya, konsumtif dan segala macam. Saya akan bicara dari sisi makro. Akibatnya apa? Kalau kita lihat data kita, ya, statistik ekonomi, ya, yang ada di Bank Indonesia dan BPS, ya, ini ada saudara tua saya dari Bank Indonesia juga, Pak Mawati. Kalau kita lihat, Pak, dari 10 tahun terakhir ini, ya, per kapita income kita itu naik pesat. Terakhir kita sekitar 3.200 US dollar atau kurang lebih 35-36 juta rupiah per kapita income kita. Tapi apa? Kenaikan pendapatan rata-rata kita itu tidak diimbangi dengan saving yang cukup. Kalau kita punya di ekonomi makro, ya, studi pembangunan, kalau ada yang belajar studi pembangunan,
marginal propensity of saving kita itu flat sampai tahun 2011, sampai tahun 2010. 2011-2013 itu justru menurun. Artinya apa? Kalau MPS, marginal propensity of saving kita itu turun, saving kita itu juga berkurang, Pak. Padahal pendapatan naik. Nah, ternyata jawabannya adalah di MPC, marginal propensity of consume. Marginal propensity of consume kita itu cenderung naik. Artinya apa? Per kapita income kita yang naik, bukan kita gunakan untuk investasi, beli saham, naruh di bank, deposito atau bangun pabrik, ya. Kita habiskan untuk konsumsi, beli handphone baru, beli mobil baru, ya Pak ya, cari pacar baru gitu kan, mahasiswa ya, beli sepatu baru gitu kan, beli motor baru, itu seperti itu Pak. Kalau ini terjadi terus, MPS kita turun, MPC kita naik Pak. Yang menguasai ekonomi kita itu orang asing. Just matter jadinya. Jadi jangan salahkan kalau asing itu beli bank, beli asuransi, buka supermarket, ya Pak ya, buka pabrik di sini. Ya. Karena kita sendiri nggak perlu investasi kan. Ya kita saat ini orang luar. Buat kami ini mesos Pak. Makanya edukasi dari sejak ini itu perlu. Ya. Kalau kita bicara tadi MPS-nya turun, MPC-nya naik, orang asing yang masuk yang berinvestasi di sini. Dan ini kalau lama-lama juga berbahaya Pak. Sehingga kita perlu edukasi, literasi masyarakat bagaimana kita bisa merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik. Ini salah satu bentuk edukasi kami. Jadi kebetulan yang ada di kota Balikpapan ini hostnya adalah Bursa Efek Indonesia (IDX). Kami OJK dalam program edukasi ini berkolaborasi dengan semua industri jasa keuangan. Kebetulan kami sendiri di kantor pusat menjadi ketua working group literasi keuangan yang anggotanya sekitar 40 orang. Hampir semua industri keuangan ada di sini. Industri keuangan semuanya resmi ya, ada di kita. Dan kami punya program-program yang sifatnya nyata seperti ini Pak. Kebetulan di sini ada Bursa Efek pada tanggal dan hari yang sama kita juga menjalankan edukasi di Jambi. Kebetulan dengan BCA, sebelumnya dengan BRI, dengan Pegadaian, dengan BPD, ya, dengan perusahaan efek, segala macam. Jadi Ibu Bapak, kalau kita bicara mengenai edukasi itu jadi penting, apalagi ini adalah aset kita di masa depan ya Pak ya. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap edukasi yang sifatnya keuangan di sini, ke depan kita seperti apa? MPC kita naik terus, MPS kita turun, cenderung turun Bapak ya. Sedangkan kalau orang asing masuk, beli bank, beli apa, kita teriaknya kenceng ya. Kenapa asing masuk? Kenapa apa? Ya. Karena kalau dia nggak masuk Pak, kita nggak ada suplai jasa, suplai barang. Akhirnya harga jadi mahal ya. Kan begitu Pak. Ya, kalau kita bicara balik lagi ke akademik ya. Nah, bisnis kami yang kedua Pak. Dalam program edukasi ini, kami bukan hanya ingin meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, bukan hanya meningkatkan pengetahuan mengenai produk jasa keuangan, tapi yang lebih penting adalah kami ingin masyarakat dan adik-adik di sini tahu apa itu manfaat dan risiko suatu produk keuangan. Jangan hanya tahu manfaatnya, tapi tidak tahu risikonya, itu berbahaya. Ya. Kita bisa terjerumus. Yang berikutnya, kita ingin masyarakat dan adik-adik juga tahu apa itu hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Jangan hanya nutup hak, tapi lupa kewajiban, lupa bayar cicilan, lupa bayar asuran, ya. Itu tidak boleh dilupakan. Ya. Berikutnya, dalam program edukasi ini Pak, edukasi ini kalau kita ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat, selanjutnya tidak selesai di situ saja programnya. Sekarang adik-adik sudah kita didik, dia sudah tahu mengenai pasar modal, mereka sudah tahu mengenai perbankan, mereka sudah tahu mengenai asuransi. What next? Berikutnya adalah kita tingkatkan mereka supaya bisa akses ke keuangan, sehingga kalau mereka punya usaha kecil dan menengah menjadi pengusaha mikro, misalnya menjual tikar, ya, punya usaha batu bata, segala macam ya.
Dia bisa minta kredit ke bank, dia tahu caranya apa, dia bisa akses. Ya. Nah, di sini Pak, program financial literasi dengan inklusi itu tepat sekali. Kemudian Pak, dalam konteks financial inclusion yang merupakan perpanjangan daripada financial literasi ini, kami di OJK juga sudah mulai memperkenalkan produk-produk yang terjangkau untuk masyarakat bawah. Sekarang ini OJK sudah menginisiasi industri keuangan asuransi, menerbitkan apa yang disebut dengan asuransi mikro. Ya. Asuransi mikro itu preminya murah Pak, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Adik-adik nanti bisa lihat di asuransi di bawah ya. Asuransi mikro itu kayak gimana? Hanya dengan 10.000 kita bisa dijamin meninggal dunia dengan 10 juta. Paling bandel itu preminya 50.000, itu pun 25 juta setahun. Ada asuransi kebakaran, hanya dengan 20.000 rumah kita dijamin 3 juta. Ada asuransi demam berdarah. Semuanya asuransi mikro, tinggal di scratch, telepon langsung berlaku. Jadi kita memotong mata rantai. Kalau orang jual asuransi itu dengan dokumen yang tebel-tebel, meterannya banyak, beli meterannya aja udah 30.000, karena dari 5 lembar meterannya itu 30.000. Daripada kayak gitu rumit, ya baca perjanjian juga rumit, kita kasih asuransi mikro. Ini adalah contoh bagaimana kami menginisiasi supaya masyarakat mau menggunakan produk jasa keuangan yang sifatnya entry level, pengguna pertama. Dalam konteks perbankan, kami juga sudah punya tabunganku yang sudah kami inisiasi sejak kami di Bank Indonesia tahun 2010 kemarin. Tabunganku adalah rekening tabungan tanpa biaya. Sekarang ini kami di OJK sedang mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor yang kita sebut dengan branchless banking. Dengan layanan keuangan tanpa kantor seperti ini, akan ada basic saving account. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah itu bisa terakses dengan lembaga keuangan tanpa harus datang ke bank. Caranya gimana? Kami akan menunjuk agen-agen di daerah, seperti agen penjual pulsa, untuk toko kelontong, minimarket, Alfamart, ya. Bahkan adik ibu bapak atau dosen bisa menjadi agen-agen branchless nantinya dengan persyaratan tertentu. Kenapa kita perlu branchless banking, Pak? Karena kami melihat punya data, Pak. Rasio jumlah kantor bank umum di setiap kecamatan itu paling padat hanya di provinsi DKI dan Bali, atau pada umumnya di provinsi di Jawa dan Bali. Untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur itu rasionya masih sangat rendah, Pak. Rasio jumlah kantor bank per provinsi itu masih rendah. Sehingga mau tidak mau kami harus memberikan kompensasi kepada orang-orang yang tinggal di keluarga ini supaya bisa mengakses ke bank. Jadi kalau saya mengambil referensi ya, satu penelitian dari Asian Development Bank tahun 2010 ya. Ini penelitian dari Asian Development Bank tahun 2010 itu sangat menarik, Pak. Ternyata masyarakat yang tinggal di kota itu hanya memerlukan waktu 12 menit pergi ke kantor cabang bank terdekat dengan kendaraan umum. Hanya 12 menit. Kalau orang-orang yang tinggal di dalam pedesaan itu perlu waktu 36 menit untuk datang ke kantor bank terdekat. Ini tidak fair ya Pak ya, buat masyarakat yang tinggal di desa ya. Sehingga kami melihat ini perlu dibenahi, sehingga perlu ada kompensasi buat mereka yang tinggal di desa di pedalaman supaya bisa mengakses ke bank melalui layanan tanpa kantor. Kemudian dari sisi pasar modal, kami sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan reksadana 100.000. Nanti bisa tanya di bawah. Di bawah ada punya APR ini ya dari apa? Kresnas Politis kalau salah bisa tanya di sana. IDX, pengelola Bursa Efek Indonesia, sudah memperkenalkan, sudah mengurangi satu lot saham yang dulunya 500 lembar ya Pak Joko ya, sekarang cuma 100 lembar. Jadi kalau dulu beli saham, katakanlah harga sahamnya adalah 1.000, harus satu lot 500, kita harus keluarkan uang 500.000. Sekarang cukup dengan 100.000 bisa beli saham ya. Ya ini semuanya adalah supaya kita semuanya bisa akses ke lembaga keuangan.
Akhir kata, inilah gambaran Pak ya, kondisi kita sekarang ini yang memang perlu kita bantu, kita tingkatkan melalui program edukasi dan program literasi. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang mewakili IDX, Usaha Efek Indonesia, yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Terima kasih kepada pimpinan SDI Madani yang sudah bersedia menjadi host tuan rumah acara ini, dan juga adik-adik sekalian, dan juga teman-teman dari Jasa Keuangan juga untuk acara ini. Akhir kata, kami berharap acara ini bermanfaat buat semuanya, terutama buat adik-adik, ya, terutama modal, karena ini juga bagus, dan semuanya pasti bisa di sini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara organisasi acara ini yang sudah melakukan ini dengan baik, dan kami mohon diri sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan dan segala macam yang mungkin perlu kami benahi. Kita akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, dan selamat melaksanakan acara ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon untuk tetap tinggal di tempat kepada Pak Muhammad untuk tetap tinggal di tempat. Prosesi pembukaan dan pembukaan secara resmi tentunya oleh Direktur Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan.